Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti biasa, ma'asyiral muslimin, setiap pada asar kita bahas ayat pilihan. Ayat yang akan kita bahas di kultum kali ini adalah ayat berasal atau ayat dari surat Fussilat, tepatnya ayat yang ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bil-dhallamin lil-'abid." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang beramal saleh, salat, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka falinafsi, kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Waman asa, namun barang siapa yang dan barang siapa yang asa ini maknanya melakukan keburukan, kemaksiatan, ya, tidak taat intinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alaiha, maka keburukannya, dampak negatifnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bil-dhallamin lil-'abid. Rabbmu tidak, dan Rabbmu tidak menzalimi hamba-Nya sama sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, ya, ini jelas kata Allah, pahalanya, kebaikannya untuk diri kita. Jadi jangan merasa Allah butuh. Jangan menganggap ketika kita beramal soleh nanti Allah semakin tinggi derajatnya. Tidak. Ya, kita beramal soleh itu untuk kita, kebaikannya kembali kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan itu untuk kita. Kalau kita beramal soleh. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, kemaksiatan, maka kembali kepada dirinya sendiri, keburukannya. Sehingga hadirin, ya jelas ya bahwa kita ini harus berjuang. Kita harus berjuang jika kita ingin keselamatan, jika kita ingin kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir Allah katakan, wa ma rabbuka bil-dhallamin lil-'abid. Rabbmu tidak menzalimi hamba-hamba. Jadi jangan sampai ketika nanti ada hamba yang diadab karena dosanya, disiksa karena kelakuannya, jangan sampai Allah zalim. Allah Subhanahu wa taala kok begitu? Karena ada sebagian orang ketika mendengar barang siapa yang melakukan ini maka disiksa, dibakar, ada yang mengatakan, masa cuma kayak gitu aja sampai begitu siksanya? Masa cuma kecil begitu aja diazab, ya dibakar sampai lama? Allah katakan Allah tidak menzalimi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menyatakan bahwa atau menjelaskan barang siapa yang diazab, maka jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Kenapa malah milihnya jalan yang salah? Kenapa milihnya malah kemaksiatan? Kenapa milihnya malah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah janjikan kebaikan. Jadi hidup ini pilihan hadirin. Ya, hidup ini apa? Pilihan. Masing-masing kita memilih. Ya, silahkan. Kalau mau selamat, ya jelas jalannya. Kalau nggak selamat, ya juga jelas jalannya. Tinggal kita memilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus memilih jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Dan semoga Allah beri hidayah kepada siapapun, termasuk kita, agar apa? Agar selalu menjauhi keburukan, karena naudzubillah, keburukan atau maksiat itu akan kembali kepada pelakunya sendiri, ya, dan efek buruknya. Sehingga semoga Allah selamatkan. Allah taala al-Islam, Allah taala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.